Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, mungkin buat sahabat-sahabat semua yang tadi sempat melihat postingan Akang di tab komunitas ya. Nah, di postingan itu Akang sampaikan beberapa screenshot ya dari komentar-komentar sahabat-sahabat yang di beberapa video Akang ya. Artinya kalau sahabat-sahabat yang sudah baca, jadi di video-video tersebut di komentar tersebut menyampaikan bahwa video Akang itu ya bertele-tele ya. Kemudian tidak langsung to the point gitu kan. Nah, gini sahabat-sahabat semua, memang kalau misalkan sahabat-sahabat semua nonton ataupun nyimak video Akang, memang sebagian besar video Akang tidak langsung membahas ataupun langsung ke topik pembahasan ya. Nah, akan tetapi perlu sahabat-sahabat ketahui ya, itu bukan karena memang apa namanya ya, keder atau apa, tapi memang itu adalah metode ya, sebuah metode yang harus dilakukan oleh seseorang yang menyampaikan pengalaman, menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan ya. Kalau dalam bahasa konten kreator mungkin tutorial gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan sahabat-sahabat ada yang menjadi guru ataupun menjadi tenaga pendidik ya, dalam metode pembelajaran itu, guru itu salah satunya harus melakukan apersepsi ya di awal pertemuan itu. Jadi ketika jam pembelajaran sudah masuk, kita sudah tatap muka dengan siswa, itu tidak langsung kepada kita membahas topik ya, topik utama gitu. Artinya tidak langsung ke pembahasan inti, tetapi harus ada apersepsi di sana. Ya, apersepsi itu adalah membahas ataupun mengaitkan materi yang akan disampaikan hari ini dengan materi sebelumnya. Ya. Untuk apa? Agar ada keterkaitan, ya, agar ada keterkaitan dan siswa tidak langsung ke materi yang saat ini ingin disampaikan. Karena mungkin khawatirnya ada misalkan kalau di pembelajaran ya sahabat-sahabat semua, kalau di pembelajaran itu memang apersepsi itu wajib dilakukan oleh seorang guru. Karena mungkin di dalam kelas tersebut ada yang kemarin di pertemuan sebelumnya itu nggak masuk, atau misalkan di pertemuan sebelumnya itu kurang paham, di pertemuan sebelumnya tidak bisa menyimpulkan ataupun tidak bisa mengambil intisari daripada materi. Maka di pertemuan hari ini, di pertemuan berikutnya, maka guru harus melakukan apersepsi ataupun mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan di pertemuan saat ini, seperti itu. Nah, maka mungkin ini salah atau benar ya, untuk di dunia YouTube Akang kurang begitu paham. Nah, hanya saja mungkin kebiasaan itu Akang bawa ke dalam penyampaian di konten-konten Akang gitu ya. Ya memang sih dengan harapannya agar ketika sahabat-sahabat semua kan nggak jarang lah sahabat-sahabat semua yang stay terus gitu ya. Setiap Akang bikin konten, setiap Akang upload video, teman-teman langsung nonton gitu karena mendapatkan notifikasi kan. Karena ketika Akang lihat di analisis, hanya beberapa sahabat saja ya, hanya beberapa subscriber yang menyalakan lonceng notifikasi. Kecuali sahabat-sahabat semua menyalakan lonceng notifikasi, sehingga ketika Akang membuat konten, teman-teman semua bisa langsung mendapatkan pemberitahuan bahwa Akang sudah membuat konten yang terbaru. Nah, sehingga karena kekhawatiran Akang sahabat-sahabat semua tidak bisa menonton, tidak sempat menonton video sebelumnya, maka Akang sampaikanlah sekilas di video yang terbaru. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan di dalam pembelajaran apersepsi itu digunakan untuk membawa alam sadarnya siswa ya, sehingga mampu mudah menerima materi yang terbaru. Nah, kalau di dunia YouTube sebetulnya hampir rata-rata semua konten kreator, terlebih konten kreator yang bertemakan tutorial, itu biasanya pasti menggunakan metode mengaitkan video terbaru dengan video yang sebelumnya. Untuk apa? Nah, di sini yang dimaksudkan dengan membangun algoritma ya, agar video kita yang terbaru nggak ada kaitan ataupun ada keterkaitan dengan video kita yang sebelumnya ya. Makanya kalau misalkan sahabat-sahabat semua melihat banyak konten kreator yang selalu membuat konten itu di ruangan itu terus gitu ya, sengaja membuat studio gitu ya. Kenapa? Agar latar belakang mereka
ada keterkaitan dengan latar belakang mereka di video sebelumnya. Atau misalkan konten kreator yang sering mengulang kata-kata, misalkan contoh, salam sahabat YouTuber pemula, salam sahabat-sahabat konten kreator dan lain sebagainya lah ya. Artinya kata-kata yang sering diulang. Kalau di konten Akang mungkin, halo sahabat-sahabat Akang semua, jumpa lagi di Akang Asep Official, seperti itu. Channel sahabat YouTuber pemula. Nah, itu kan kata-kata yang diulang. Artinya setiap konten Akang pasti ada kata-kata itu. Itu maksudnya untuk apa? Sama. Maksudnya untuk membangun algoritma agar ada keterkaitan antara video yang terbaru dengan video yang sebelumnya. Kemudian ada juga sahabat-sahabat semua dalam membangun algoritma itu ya, bukan hanya dari ucapan, dari latar belakang, bahkan semua yang ada di kita ini ya, yang ada di kita itu bisa menjadi bahan untuk membangun algoritma ya. Kenapa misalkan konten kreator itu rata-rata ya, kebanyakan yang ada yang menampilkan wajah kayak Akang gini langsung gitu ya, itu juga sama agar wajah kita sedikit demi sedikit akan membantu terbangunnya algoritma channel kita. Ada juga yang sudah terbiasa dengan hanya menyampaikan tutorial dengan menggunakan video yang lain, itu pun sama ya, untuk mengaitkan dalam proses pembangunan algoritma. Atau misalkan sebahagian sahabat kita juga yang membuat konten itu dengan memperlihatkan video dari YouTuber besar. Untuk apa? Itu juga sama, untuk mengaitkan algoritma kita dengan video yang kita tuju. Seperti itu sahabat-sahabat semua ya. Jadi kalau misalkan menilai videonya Kang Asep mah bertele-tele gitu ya, nah itu memang karena metode yang Akang gunakan itu seperti itu sahabat-sahabat Akang semua. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang tidak berkenan ya, ataupun yang kurang berkenan ya, mohon maaf ya. Akang juga ucapkan terima kasih loh buat sahabat ini yang komentar ya, luar biasa ya. Berarti teman-teman semua memperhatikan, bahkan mungkin menonton video Akang satu persatu ya. Walaupun agak sedikit aneh sih ya, yang komentar-komentar seperti itu adalah channel-channel baru ya, channel-channel yang baru lahir ya, seperti lahir tanggal kemarin 3 Maret gitu ya, lahir channelnya itu baru dibuat 3 Maret 2023, berarti kan baru kemarin ya. Ada juga yang baru dibuat tanggal 6 Maret 2023, kemarin pisan gitu ya. Jadi maksudnya Akang nggak tahu dah maksudnya apa, yang jelas Akang terima ya masukannya, dan ini alasan Akang kenapa Akang di video-video Akang itu tidak langsung ke pokok permasalahan gitu ya, ataupun ke materi pokok yang ingin disampaikan gitu ya sahabat-sahabat Akang semua. Jadi bukan sengaja memperpanjang durasi, sebetulnya tidak ada unsur kesengajaan ke sana, hanya saja memang bertujuan untuk mengaitkan video yang terbaru ini dengan video sebelumnya. Untuk apa? Untuk membangun algoritma daripada channel Akang. Jadi gitu sahabat-sahabat semua ya. Kalau misalkan mau juga diadopsi oleh teman-teman ya monggo ya, karena memang pasti arahan setiap YouTuber, konten kreator, setiap YouTuber yang besar yang menyampaikan tutorial pasti juga membenarkan hal ini gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengaitkan algoritma itu sendiri. Terlebih Akang sarankan buat teman-teman yang channelnya tidak satu tema gitu ya, tidak apa-apa video kita campur-campur, yang penting itu tadi ada keterkaitan. Misalkan video kemarin itu mancing, video sekarang masak gitu ya. Nah, maka bangun tetap algoritmanya harus terbangun dengan cara mengaitkan kata-kata atau pembahasan yang ada kaitannya dengan mancing. Misalkan, baik sahabat-sahabat semua, kali ini akan masak nih dari hasil mancing kemarin. Nah, berarti kan ada keterkaitan dengan video yang kemarin. Itulah proses pembuatan ataupun pembangunan algoritma, ataupun membangun algoritma untuk channel kita. Mudah-mudahan setiap ikhtiar kita menjadi sebab tercapainya semua mimpi, harapan, dan cita-cita kita semua ya. Baik sahabat-sahabat Akang, mohon maaf apabila kurang berkenan. Kalau misalkan ada masukan, ada kritik, ada saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semua saran masukan yang sifatnya membangun akan Akang terima untuk pembelajaran, baik buat diri pribadi Akang maupun buat subscriber Akang yang lain. Dan buat sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung dengan channel Akang ya, karena nanti insya Allah untuk sahabat-sahabat pelanggan yang bergabung, banyak hal yang kita bisa jadikan
tempat untuk berbagi ya, baik berbagi pengalaman, kemudian berbagi pengetahuan ya, baik seputar YouTube, baik seputar kehidupan, ataupun juga akan siapkan kelas tahsin ya, untuk belajar membaca Al-Qur'an, kelas fikih dan lain sebagainya. Nanti akan siapkan di sana. Terima kasih sahabat-sahabat Akang yang selama ini selalu support Akang, selalu mendukung Akang. Jangan lupa buat yang belum subscribe, tetap subscribe ya. Dan pesan terakhir seperti biasa, tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.